Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Zini Arani dari BKI 6C. Di sini saya merupakan kelompok 6 yang akan membahas mengenai perbandingan konsep penyiaran agama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentunya ke teman-teman semua. Selamat menonton. Teman-teman, di sini aku akan membahas mengenai materi perbandingan konsep penyiaran agama, di mana adanya suatu analisis konsep penyiaran agama dan Islam dan pendekatan terhadap masyarakat Muslim. Nah, di sini ada materi poinnya mengenai kebebasan beragama saling menghormati, di mana teman-teman menghormati yang berbeda itu sangat keren. Di Indonesia, karena negara kita sendiri ya, ngobrolin negara kita sendiri, semua orang punya hak buat milih dan menjalani agamanya masing-masing. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu, atau kepercayaan lainnya, semua dijamin sama negara, teman-teman. Ini bukan cuma omong doang, tapi udah tertulis teman-teman, jelas di Undang-Undang tahun 1945 loh. Pada pasal berapa ya? Tentunya pada pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, teman-teman, dan beribadah menurut agamanya itu. Tapi ya, kebebasan ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya sampai nginjek hak orang lain, teman-teman. Maksudnya gimana nih, teman-teman? Jadi misalnya kita nggak boleh banget nih kita boleh banget maksudnya nunjukin keimanan kita, tapi tetap harus jaga sikap, gak nyerang keyakinan orang lain. Apalagi teman-teman, ini perlu diingat teman-teman, apalagi maksa orang lain pindah agama. No big no, teman-teman. Karena teman-teman, negara juga punya aturan buat menjaga ini semua tetap damai. Jadi kalau ada yang nyebarin agama dengan cara provokatif atau menyinggung, bisa bikin konflik, atau ini merupakan suatu yang sangat-sangat dicegah sih, teman-teman. Intinya teman-teman, kebebasan beragama itu bukan cuma tentang gini nih ya, ibaratnya gue bebas percaya apa gitu, tapi juga soal menghargai pilihan orang lain. Karena hidup bareng di negara seberagam, di negara kita, contohnya negara Indonesia, toleransi bukan suatu pilihan, akan tetapi merupakan suatu kebutuhan, teman-teman. Di sini ada juga yang mengenai membahas kontestasi ruang publik. Aduh teman-teman, bayangin aja, ruang publik itu kayak panggung yang terbuka. Semua orang boleh tampil, nunjukin identitas, ekspresi, dan nilai kepercayaannya. Tapi kalau terlalu banyak yang tampil sekaligus, teman-teman, dan saling berebut spotlight, bisa jadi tegang, teman-teman kan. Nah, di negara kita, contohnya negara Indonesia, kontestasi ruang publik soal agama ini paling kelihatan antara agama Islam dan Kristen. Misalnya nih, di satu daerah mayoritas Muslim, tiba-tiba ada kegiatan keagamaan Kristen yang digelar di tempat secara umum, atau sebaliknya. Kadang bukan soal cara acara agamanya, tapi soal siapa yang merasa punya ruang itu duluan, atau simbol apa yang dianggap terlalu mencolok, teman-teman. Contoh nyata ada di sana seperti di Jayapura. Di sana umat Kristen lokal merasa ruang publik mereka makin sempit karena banyak pendatang Muslim yang bikin acara besar-besaran. Jadilah muncul ketegangan identitas. Lalu ada juga teman-teman nih, contohnya di Jakarta ini, tapi beda lagi ya ceritanya. Di sana agama bukan cuma ekspresi spiritual, tapi juga jadi alat politik, teman-teman. Aduh ya Allah, bahaya banget ini. Ingat gak kalian teman-teman, pada Pilkada 2017, ceramah jadinya suatu kampanye dan dakwah bisa viral dalam hitungan detik. Ruang publik digital yang jadi ajang perebutan pengaruh, teman-teman. Nah, tapi bukan berarti kontestasi ini selalu buruk kalau dikelola dengan adil. Justru bisa jadi ruang dialog teman-teman yang saling belajar.
Misalnya, kalau tiap pihak dengan menang sendiri, yang ada ruang publik jadi ajang saling serang, bukan saling kenal, teman-teman. Jadi kuncinya adalah pengelolaan ruang publik yang bagus ya, tentunya negara harus adil, masyarakat harus dewasa. Karena sejatinya ruang publik itu milik bersama, teman-teman. Bukan buat siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bijak, ya, teman-teman. Lalu teman-teman, di sini ada juga mungkin ini beda ya. Ini mengenai tentang apa ya? Tentang gerakan dakwah etnik Cina dan VS Arab ya, VS Arab, serta strategi apa sih yang digunakan itu. Dakwah gaya Tiongkok dan Arab sama-sama lembut, tapi uniknya teman-teman berbeda. Di Indonesia, dakwah itu nggak selalu satu warna. Dua etnis yang punya peran penting dalam dakwah adalah Tiongkok dan Arab, dan gaya mereka unik banget. Ini nyeritain di negara kita ya teman-teman. Etnis Tiongkok misalnya punya pendekatan yang disebut inkulturasi. Mereka menyatukan budaya Tiongkok dengan nilai-nilai Islam, teman-teman. Keren banget kan? Contohnya seperti apa? Coba lihat Masjid Lao-Tzu di Jakarta, teman-teman. Dari luar kayak kelenteng, teman-teman, tapi di dalam isinya dakwah Islam. Para dai Tiongkok juga suka pakai bahasa Mandarin dan mengaitkan ajaran Islam dengan nilai-nilai Konfusianisme, teman-teman. Jadi Islam disampaikan dengan cara yang familiar, dan gak bikin canggung lah, teman-teman. Sementara itu etnis Arab, teman-teman, khususnya keturunan Hadramaut, udah lama banget terlibat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka pakai pendekatan sosial dan perdagangan, teman-teman. Dagang, bersosialisasi, bahkan menikah dengan orang lokal. Mereka juga bangun pesantren dan memperkenalkan tarekat sufi, teman-teman. Gaya dakwah mereka lebih menyatu lewat interaksi sehari-hari spiritual lokal. Masjid banyak yang pakai gaya arsitektur lokal, kayak atap jukur di Masjid Agung Demak ya teman-teman. Lalu ada nggak sih kesamaannya, teman-teman? Jadi ada ini kesamaannya. Nah, dua-duanya itu adaptif dan halus, nggak maksa, nggak frontal, teman-teman. Mereka pilih jalur budaya, dialog, dan kedekatan emosional buat menyampaikan Islam, teman-teman. Tapi ada juga nih beda pendekatannya. Di Tiongkok lebih modern, fokusnya kepada apa? Ke pembinaan mu'alaf dan menjaga identitas. Sedangkan Arab lebih historis, karena apa? Mereka udah sejak lama menyatu lewat keluarga, pesantren, dan perdagangan. Intinya teman-teman, keduanya menunjukkan bahwa Islam bisa disampaikan tanpa menghilangkan jati diri budaya, justru memperkaya harmoni di Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.